Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita. Semoga kalian dalam kondisi sehat. Hari ini kita akan menceritakan kisah inspiratif. Dan jangan lupa untuk subscribe. Judul, Azab Kesombongan, Kisah Nenek dan Sumur Emas. Di desa terpencil bernama Desa Sejahtera, hidup seorang nenek tua bernama Mak Tijah. Ia hidup sendirian di gubuk tua yang hampir roboh. Setiap hari, ia bekerja memungut ranting kayu di hutan untuk dijual ke pasar. Meski usianya telah senja, ia tetap bekerja keras demi bisa makan. Tetangga-tetangganya sering merasa kasihan pada Mak Tijah, tapi mereka juga tidak mampu membantu karena kondisi mereka yang sama-sama miskin. Di sisi lain, Mak Tijah merasa iri melihat beberapa warga yang memiliki rumah lebih bagus. Ia sering berdoa agar hidupnya berubah. Mak Tijah terlihat memungut ranting di hutan sambil memegangi punggungnya yang sakit. Tetangga mencoba membantunya, tapi Mak Tijah menolak dengan lembut. Mak Tijah berbicara sendiri. Kapan ya, aku bisa hidup enak seperti mereka? Penemuan sumur emas. Suatu hari saat mencari air di belakang rumahnya, Mak Tijah menemukan sebuah sumur tua yang tertutup semak belukar. Ia mencoba menimba air, tetapi yang ia temukan bukan hanya air, melainkan serpihan emas. Awalnya Mak Tijah tidak percaya. Ia mencuci serpihan itu dan mendapati bahwa itu benar-benar emas murni. Dengan hati-hati, Mak Tijah menyembunyikan sumur itu dari pandangan warga. Ia mulai menimba emas setiap malam dan menjualnya ke kota. Tak ada yang tahu bahwa nenek tua, yang dulu miskin kini memiliki sumber kekayaan yang luar biasa. Mak Tijah terkejut melihat kilauan emas ditimba. Ia berbicara sendiri, Allah memberiku rezeki, tapi aku harus menyimpannya sendiri. Adegan Mak Tijah membawa emas ke pasar dengan wajah penuh rahasia, kesombongan dan pamer. Dalam waktu singkat, kehidupan Mak Tijah berubah drastis. Ia membangun rumah besar yang mencolok, membeli perhiasan mewah, dan mulai membeli barang-barang mahal. Para tetangga terheran-heran dengan perubahan itu, tetapi Mak Tijah tidak peduli. Ia bahkan mulai memandang rendah mereka. Setiap hari, ia sengaja memamerkan kekayaannya. Ia mengundang orang-orang ke rumah barunya untuk menunjukkan perabotan mahalnya. Namun di balik semua itu, Mak Tijah mulai lupa berdoa dan jarang bersyukur. Mak Tijah berbicara dengan sombong kepada tetangga. Lihat rumahku sekarang, jauh lebih bagus dari rumah kalian. Tetangga saling berbisik, merasa bingung dan tersinggung. Anak-anak tetangga yang dulu sering bermain di halaman Mak Tijah kini diusir. Azab dari Allah. Ketika kesombongan Mak Tijah mencapai puncaknya, sumur yang selama ini menjadi sumber kekayaannya tiba-tiba mengering. Ketika ia mencoba menimba emas lagi, yang keluar hanyalah air keruh bercampur lumpur. Panik, Mak Tijah mencoba menggali lebih dalam, tetapi tidak ada yang tersisa. Semua barang yang ia beli mulai rusak. Perabotan di rumahnya tiba-tiba hancur, dan perhiasannya berubah menjadi logam kusam. Mak Tijah pun menjadi bahan gunjingan warga, yang mulai mencurigai asal kekayaannya. Mak Tijah berteriak histeris di depan sumur. Kenapa ini terjadi? Apa salahku? Warga mulai menghindar dari Mak Tijah, menganggapnya sombong dan tidak peduli. Mak Tijah duduk di sudut rumahnya yang mulai runtuh, menangis sendirian. Pertemuan dengan Kiai dan Tobat. Ketika Mak Tijah berada di puncak keputusasaan, seorang kiai dari desa sebelah datang mengunjunginya. Kiai itu mendengar kabar tentang perubahan hidup Mak Tijah dan ingin menasihatinya. Kiai tersebut menjelaskan bahwa segala rezeki adalah titipan Allah, dan manusia tidak boleh sombong atau melupakan kewajiban berbagi dengan sesama. Mendengar itu, Mak Tijah menangis terseduh-seduh dan meminta ampun kepada Allah. Kiai berkata, harta yang tidak dibagi akan menjadi kutukan. Pu Tijah, Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Mak Tijah menjawab, saya menyesal Kiai. Saya lupa diri. Tolong doakan saya agar bisa memperbaiki semuanya. Adegan Mak Tijah berdoa di depan sumur dengan air mata bercucuran. Pengampunan dan perubahan. Setelah bertobat, Mak Tijah memutuskan untuk memperbaiki hubungannya dengan tetangga-tetangganya. Dia menjual sisa harta yang masih ada, dan membagikannya kepada warga yang membutuhkan. Warga pun mulai menerima Mak Tijah kembali dengan tangan terbuka. Kini meskipun hidupnya kembali sederhana, Mak Tijah merasa lebih bahagia karena telah mendapatkan kedamaian hati. Ia pun menjadi lebih rajin beribadah dan dikenal sebagai orang yang dermawan. Adegan Mak Tijah membagikan makanan kepada warga di sebuah acara syukuran sederhana. Tetangga berkata, Mak Tijah sekarang lebih baik dari sebelumnya. Allah memang Maha Pengampun. Adegan terakhir Mak Tijah tersenyum, sambil melihat anak-anak bermain di halaman rumahnya. Pesan moral, kesombongan adalah awal kehancuran. Harta hanyalah titipan yang harus digunakan dengan bijak. Ketika manusia lupa diri, Allah akan mengingatkan mereka dengan caranya.